Halo Sobat Eka TV, jumpa lagi dengan saya Eka di channel Eka TV. Di samping saya ini udah ada mobil legendaris dari Suzuki, yaitu Suzuki Swift MK1 Cultus GTI, atau dikenal di Indonesia itu disebutnya Suzuki Forza. Namun ini limited edition karena dia 2 pintu. Nah, sebelum saya bahas tentang mobil ini teman-teman, saya meminta tolong dulu pada teman-teman semua yang belum klik tombol subscribe di channel saya, silahkan klik terlebih dahulu, lalu kalian like dan sertakan komentar kalian di kolom komentar tentang mobil ini. Nah, ini dia videonya, check this out. Suzuki Swift MK1 ini teman-teman, atau biasa di Indonesia tuh dikenalnya Suzuki Forza, padahal ini Suzuki Swift ya, keren banget nih. Kalau misalnya kita milikin, gak akan malu-maluin di zaman sekarang tahun 2020. Saya berani ngadu ya, keren mana mobil sekarang sama mobil Suzuki Cultus MK1 ini. Nah, yang pertama saya mau bahas teman-teman, ini mobil kepunyaan dari Om Endang dari SFCI Jabar. Dia ketua umum ya teman-teman. Ini mobilnya sangat rapih dan sangat bagus sekali, saya suka. Lalu saya akan bahas bagian depan terlebih dahulu. Nah, untuk bagian depan teman-teman, ini headlampnya itu dia masih original dari tahun 85 sampai tahun 2020, 35 tahun ini masih terawat sekali. Dan mobil-mobil zaman dulu tuh headlampnya tuh bukan plastik ya, ini mika kaca, jadi sangat bagus, masih ori. Bempernya juga ini masih original teman-teman. Di bawah ini udah ada lampu sen dan di pinggir headlamp tuh ada lampu senja. Nah, ini ada sedikit custom, dia sudah pakai strobo. Wih, keren kan? Gak main-main, ini Om Dang modifikasi dari mobil Suzuki Cultus ini ya. Lalu di tengahnya teman-teman, ini grillnya tuh bentuknya ciri khas rally banget, karena di zaman dulu tuh ini mobil ini dipakai untuk balap, jadi bukan mobil-mobil untuk harian atau misalnya jalan-jalan. Ini mobil, jangan salah, mobil untuk rally loh teman-teman. Lalu di bagian kanannya udah ada lambang khas Suzuki. Nah, ini ada sedikit custom lagi, dia sudah pakai lampu DRL. Nah, mungkin ini bagian depan dari Suzuki Cultus MK1 atau Suzuki Swift MK1 ya teman-teman. Kita lanjut ke bagian kaki-kaki dari mobil ini. Untuk bagian kaki-kakinya, ini Suzuki Swift Cultus ini dia profil bannya tuh di pelek ring 14 dengan ukuran ban 175/65. Nah, dia peleknya udah pakai NK ya, dari Jepang. Secara nih mobil rally masa peleknya abal-abal teman-teman ya. Ini saya suka sekali, peleknya ya kayak kaikar gitulah teman-teman. Nah, untuk di bagian sampingnya juga ini udah ada lampu sen samping. Dia harusnya tuh warnanya kuning ya, cuma ini diganti mikanya aja warna putih, biar dia tuh Om Dang tuh pengen menyerupai banget kayak Suzuki Swift yang di Amerika atau di Jepang sana. Jadi ini dibuat semirip mungkin kayak bawaan versi luar negeri. Nah, untuk bagian spionnya, dia spionnya biasa ya, cuma ini udah mirror elektrik loh. Ini jangan salah, tahun 85 loh teman-teman, mobilnya udah ada mirror elektrik. Kayaknya nih mobil tercanggih di masanya. Dan untuk bagian daun pintu dia masih model biasa ya, jadul. Nah, ini untuk bagian kaki-kaki dan bagian samping. Dan pintunya ini cuma ada 2 pintu, kanan dan kiri, sedangkan untuk bagian belakang dia fix modelnya seperti ini. Langsung kita lanjut ke bagian belakang dari mobil ini. Ini dia bagian belakang dari Suzuki Swift Cultus GTI ini. Dia karena masih tahun 80-an. Oh ya teman-teman, saya mau sedikit bahas nih, ini mobil tuh
mobil Suzuki ini tahun 1985 pertama kali keluar, generasi pertama. Cuma ada 4 unit di Indonesia lah teman-teman. Jadi ini bukan langka lagi menurut saya, tapi sangat langka. Nah, kita bahas satu persatu. Ada instrumen apa aja di bagian belakang. Ini dia sudah ada identitas dari mobil ini, Swift. Di STNK-nya juga ini namanya Suzuki Swift loh, bukan Suzuki Forza. Nah, untuk bagian lampunya dia masih bentuknya ya ciri khas tahun 80-an. Ini bentuknya kotak, tapi walaupun kotak ini saya suka banget. Kenapa? Karena dia aksennya tuh memperlihatkan bahwa mobil ini emang benar-benar dipakai untuk rally. Nah, ini stop lamp, lampu sen, dan lampu mundur. Ini lampu sennya tuh asalnya warna mikanya warna kuning, cuma ini diganti sama Om Dang warna merah. Lagi-lagi untuk menyerupai mobil yang aslinya di luaran sana. Nah, untuk bagian tengah teman-teman, ini kanan dan kiri apa coba? Ini ternyata adalah lampu untuk menyoroti plat nomor. Ini keren banget ya, jarang di mobil zaman sekarang bentuk lampu dari untuk menerangi plat nomor ini bentuknya klasik banget seperti ini. Dan di tengahnya sudah ada buka tutup daun pintu untuk bagasi. Nah, dia sudah ada wiper belakang juga. Dan ini walaupun mobil tahun 80-an teman-teman, dia sudah ada rear defogger. Wih, keren banget. Ini banyak stiker ya teman-teman tuh, SFCI Bandung Priangan. Secara ini punya ini apaan lagi? Ini secara ini punya Om Dang, Ketua Umum SFCI Priangan. Lalu apalagi nih? Kayaknya segini instrumennya teman-teman. Oh ya, ini satu lagi. Di bawah dia knalpotnya atau mufflernya udah diganti pakai yang racing ya. Dia pakai HKS. Jadi suaranya tuh enak kalau kita agak gas-gas tipis gitulah. Oke. Ini dia bagian belakang. Kita lanjut ke ruang mesin dari mobil ini. Kita buka dulu kap mesinnya teman-teman. Nah, setelah saya buka, ini ada yang unik dari cara buka kap mesinnya. Dia biasanya tuh di bawah kita angkat ya si penguncinya, tapi ini di atas seperti ini, kita tinggal klik aja dan lalu diangkat. Praktis nih. Ini ruang mesin dari mobil ini. Nah teman-teman, ini kap mesinnya udah dibuka. Kita lihat langsung ya bagaimana kondisi mesinnya. Ini teman-teman, si ruang mesinnya tuh ya tidak terlalu bersih, tapi ini sangat rapi, tidak ada kabel-kabel berseliweran ya, tidak acak-acakan. Ini rapi sekali ini kabel-kabelnya. Dan bagian mesinnya teman-teman, dia sangat kering. Terlihat dari ketua nih ya, Om Dang, dijaga banget mesin dari mobil ini. Ini mobilnya tuh 1000 cc dengan 3 silinder. Dan ada yang spesial dari mobil ini. Walaupun ini mobil tahun 80-an, nanti kita coba AC-nya dingin sekali. Bahkan bisa mengalahkan mobil-mobil LCGC keluaran terbaru. Nah, di sini udah ada strut bar dipasang oleh Om Dang biar dia lebih stabil dan lebih empuk ketika berkendara dengan kecepatan tinggi. Dan ya biasa aja lah, ini instrumennya kayak ini pan beltnya, timing beltnya, ada buat reservoir wiper, ini master rem, ini buat AC. Dan radiatornya itu dia ukuran kipasnya lumayan besar teman-teman. Mungkin ini sebab dari AC-nya itu dingin, padahal ini AC-nya belum di custom, ini masih originalan. Tidak kondensernya diganti, kompresornya nggak diganti, ini masih original teman-teman. Sangat terawat dan sangat terjaga sekali. Saya gimana ya, ngiri lah yang punya mobil ini bisa merawat seperti ini. Tangannya tuh tangan-tangan dewa menurut saya. Nah, mungkin ini bagian dari ruang mesin. Kita langsung aja test drive sama mobil ini gimana performanya kalau kita bawa jalan-jalan ya jalan-jalan kecil lah, jalan-jalan tipis. Yuk langsung. Sekarang saya sudah berada di dalam kabin mobil Suzuki ini teman-teman. Bisa dilihat dari interiornya, ini Om Dang tuh udah custom. Jadi bahan-bahannya tuh udah pakai bahan MBTEC ya. Secara walaupun mobil ini tua, tapi gaya masih muda nih. Enak sekali, nyaman sekali. Dengan bahan seperti ini terlihat ini joknya pasti empuk. Saya dudukin juga ini empuk. Nah, kita akan bahas
satu persatu bagian dari dashboardnya. Yang pertama saya mau bahas setirnya. Ini setirnya masih original, cuma dia udah kayak di repaint ya, repaint warna kuning. Mungkin pengen senada sama eksterior ataupun interior, tapi ini setirnya masih original teman-teman. Di kanan kiri ini udah ada tombol klakson dan di tengah ada tulisan khas dari Suzuki. Nah, sedangkan untuk bagian speedometer dia masih klasik banget ya, bentuknya kotak. Cuma ada indikator kecepatan, indikator bensin, temperatur, dan RPM. Lalu di bawah tuh ada kayak lampu sen seperti itulah. Nah, untuk bagian kanan kiri dari setir ini sudah ada pengaturan untuk lampu headlamp, lampu jauh atau lampu dekat, dan di sebelah kirinya ini sudah ada pengaturan wiper depan ataupun belakang. Ini antik banget ya, dia menyatu di bagian dashboard speedometer. Nah, lanjut ke bagian tengah nih teman-teman. Ini sudah ada bagian pengaturan AC. Ini AC-nya dingin banget teman-teman. Tadi saya udah nyobain, tapi nanti kita cobain lagi ya sekalian test drive. Nah, ini untuk bagian AC-nya dia sudah di custom juga. Ini pakai kayak pelipit mungkin ya, warna kuning. Ya pengen senada lah. Terus di bawahnya juga dia pengaturannya cukup lengkap. Ada arah semburannya ke depan, ke kaki, dan ke depan dan ke kaki. Lalu ini ada pengaturan freonnya, dia bisa cool atau hot. Ini pengaturan kipas, dan sirkulasi udara bisa diatur di dalam kabin ataupun luar kabin. Nah, untuk head unit dia masih single din. Ini udah pakai Pioneer ya. Di samping head unit ini udah ada pengaturan tombol rear defogger dan lighter. Nah, ini mungkin untuk bagian dashboard tengah. Lanjut ke bagian sebelah kiri saya. Ini sudah ada customan lagi nih teman-teman. Ini ada cup holder 3 bikinan dari Om Dang. Ini kayaknya bikin praktis ya kalau kita haus di jalan, bisa nyimpan minuman di cup holder ini. Ini cantik ya, antik. Jadi senada lah warnanya, nggak norak gitu maksudnya. Dan di bagian bawah storage ini udah ada lambang transformer. Ini kayaknya kalau dipijit berubah jadi Bumblebee. Ini kayaknya secara warna kuning ya. Kita buka. Nah, ini bagian storage-nya. Dia masih kuat ya. Ini padahal bahannya itu dari tahun 85 loh teman-teman. Nah, sedangkan untuk bagian persnelingnya dia di custom ya, pakai red trim nih, Sparco. Keren ya, keren banget. Mungkin ini untuk bagian interior, bagian depan. Karena untuk bagian belakang kita harus masuknya tuh agak dilipat aja ini. Nanti saya tunjukin bagaimana cara masuk untuk bagian belakang. Kita langsung aja test drive bersama Om Endang bagaimana performa dari mobil ini. Sekarang kita langsung test drive aja nih teman-teman sama Om Endang yang punyanya dari Suzuki Forza ya, SFCI Priangan. Kita starter dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, mantap sekali starter Jack Door nih. Nah, sekarang langsung kita test drive aja. AC-nya nyalain dulu. Mantap, gerah tadi teman-teman. Nah, sekarang kita cobain pakai mobil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, ini kenalin teman saya Om Dang dari SFCI Priangan. Ini ketua umum ya teman-teman. Gimana kabarnya Om, sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Om, saya mau tanya-tanya dulu sambil test drive ya. Ini sebenarnya tuh Suzuki Swift apa Suzuki Cultus Om? Takutnya saya salah di depan tadi pas ngejelasin tentang mobil ini. Ini sebenarnya Swift 2 pintu tahun 85 yang 3 silinder. Cuman body udah mirip Cultus gitu. Oh, jadi sebenarnya mobil itu Suzuki Swift, cuma bodinya tuh dia pakai Suzuki Cultus gitu ya. Berarti mesin mah Suzuki Swift ya Om ya? Swift yang 3 pintu tahun 85. Oh, jadi teman-teman nih sebenarnya ini mobilnya Suzuki Swift 2 pintu ya. Jadi bukan Cultus, maaf di depan saya salah sebut ya, maklum lah, saya bukan yang punyanya nih. Nah, yang pertama saya rasakan nih teman-teman sambil kita review bagaimana kondisi mobil ini. Cara ini udah 35 tahun. Ini kuplingnya sangat empuk sekali. Ini kayaknya udah dibenerin ya Om ya? Iya, baru ganti semua. Baru ganti semua. Emang spare partnya ini masih ada Om? Udah langka Om, mahal lagi. Oh, langka mahal, tapi ini Om Dang kayaknya benerin sendiri nih. Koplingnya empuk, lalu persneling juga dari netral ke gigi satu halus ya. Dan kita coba gas-gas tipis nih teman-teman. Wih,
Mantep nih tenaganya. Walaupun 1000 cc ini kayaknya nggak kerasa 1000 cc ya Om ya. Kayak 1300 mungkin Om ya. Untuk bagian setirnya dia masih manual, belum power steering. Tapi walaupun manual ini sangat ringan menurut saya. Karena mungkin pengaruh pelek ya Om ya. Ya, Ini peleknya ring 14 ya Om ya. 14. Jadi kalau pakai pelek yang kecil nih teman-teman, walaupun belum power steering, ya ringan lah, nggak berat. Nah, apalagi yang bisa dibahas nih, oh ya ini visibilitas bagian depan ini karena mobilnya mini ya, kecil. Jadi untuk pandangan keluar agak sedikit kecil, jadi nggak lebar ya. Tapi ya cukup lah untuk berkendara dalam kota. Dan bagian kanan dan kiri ini terlihat jelas di bagian spion. Dan bagian depan saya ini udah di red trim ya. Interiornya bagus banget, pakai MBTEK ya Om ya. MBTEK ya. MBTEK keren, walaupun mobil tua ini rasa muda ya Om ya. Mantap. Nah, mungkin teman-teman segini review saya bersama Om Endang dari SFCI Priangan. Priangan. Ini mobil saya katakan bagus lah. Secara 35 tahun terjaga kondisinya. Untuk mesin dia bagus, AC juga dingin. Ini lihat kacanya tertutup semua, apalagi ini 2 pintu ya, cuma bisa diatur depannya aja kacanya, sedangkan bagian belakang dia fix. Ya mungkin segitu teman-teman review saya tentang mobil Suzuki Swift ya, bukan Cultus, Suzuki Swift MK1 bersama Om Dang. Nah ini dia review saya bersama Om Dang dari SFCI Priangan atau Jabar. Saya ucapin terima kasih Om ya, udah boleh nge-review mobil langka ini Suzuki Swift 2 pintu. Dia 1000 cc ya Om ya. Nah ini dia review saya bersama Om Dang, semoga bermanfaat infonya. Dan buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe di channel saya, silahkan klik terlebih dahulu, lalu kalian like dan sertakan komentar kalian di kolom komentar. Nah buat teman-teman SFCI juga nih anggotanya Om, jangan lupa komen-komen ya di sini ya. Siap, saya undur diri, terima kasih dan salam Eka TV.